Mungkinkah seseorang masuk Islam sebelum melakukan amal hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam nasihat singkat tentang amal hati. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang pentingnya kita selalu melakukan amal hati. Amal hati sangat penting untuk kita lakukan. Oleh karena salah satu amal hati adalah niat ikhlas. Salah satu amal hati adalah niat ikhlas. Mengucapkan di dalam hati bahwa saya ikhlas. Saya ingin mendapatkan ridha Allah, saya ingin masuk surga Allah. Atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal kita. Tidak diterima amal kita bila tidak disertai niat ikhlas yang diucapkan oleh hati. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Rabbnya, barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah di akhirat, untuk dimasukkan ke dalam surga, untuk melihat wajah Allah di surga, apa yang dia mesti lakukan? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Amal-amal yang diperintahkan, yang disyariatkan dalam Islam. Tapi belum cukup. Lanjutan ayat, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Di dalam melakukan amal, di dalam melakukan ibadah, ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat mulia ini menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal adalah ketika mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Pembuktian tauhid kepada Allah adalah ikhlas. Salah satu bentuk pembuktian tauhid kepada Allah adalah beribadah dengan ikhlas. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu lil maghnam." Ada orang yang berperang di jalan Allah
untuk mendapat harta rampasan. Itu niatnya, membela agama Allah supaya dapat harta rampasan. Wa rajulun yuqatilu lidzikr. Ada juga seseorang yang pergi berperang membela agama Allah melawan orang kafir untuk dipuji. Mau dipuji, mau disebut-sebut. Orang hebat, pemberani. Pokoknya semua bentuk pujian ingin dia dengar. Wa rajulun yuqatilu liyura makanuhu. Ada juga ya Rasulullah seseorang yang pergi berperang membela agama Allah, bertarung resiko maut karena ingin dimuliakan. Ingin dilihat kedudukannya, ingin dimuliakan. Faman fi sabilillah. Kata orang yang bertanya ini, siapa di antara mereka itu semua ya Rasulullah yang berperang di jalan Allah? Yang dinilai membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, yang diberi pahala oleh Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala," siapa yang berperang, "litakuna kalimatullahi hiyal ulia," untuk menjadikan kalimah Allah, agama Allah, dialah yang tertinggi. Maksudnya berperang ikhlas. Tidak ada semua yang disebutkan tadi. Murni niatnya untuk menegakkan agama Allah, untuk mendapatkan ridha Allah dalam berperang. Fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Itulah yang berperang di jalan Allah. Itulah yang diterima pengorbanannya, perjuangannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis mulia ini, para pemirsa yang budiman, menjelaskan bahwa tidak ada amal yang diterima kecuali bila disertai niat ikhlas. Termasuk berperang di jalan Allah. Kalau tiba saatnya perang, melawan orang kafir, membela agama Allah, tidak ada lagi pengorbanan yang melebihinya. Pengorbanan nyawa, pengorbanan segalanya. Orang bisa gugur, wafat, mati. Tapi walau demikian, bila tidak berniat ikhlas, tetap tidak diterima pengorbanan. Disinilah pentingnya kita berniat ikhlas dalam semua amal kita. Sebesar apapun amal, sebesar apapun pengorbanan, tanpa keikhlasan tidak diterima. Sebaliknya, pengorbanan sekecil apapun dalam kebaikan, bila niatnya ikhlas, diterima oleh Allah, dipahalai oleh Allah dengan pahala yang besar. Karena itu, ada ungkapan ulama yang mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang besar tapi menjadi kecil nilainya disebabkan niatnya yang tidak ikhlas. Dan betapa banyak amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niatnya yang ikhlas. Pemirsa yang budiman, amal hati lebih wajib dari amal fisik. Amal hati lebih wajib dari amal fisik. Hal ini dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Saya menyebutkan penjelasannya dengan maknanya dalam bahasa Indonesia. Beliau mengatakan, orang yang merenungkan syariat Islam dari sumber-sumbernya pasti akan mengetahui korelasi, hubungan yang sangat erat antara amal hati dan amal fisik. Bagaimana hubungannya kata beliau? Tidak ada manfaat amal fisik
kalau tidak disertai dengan amal hati. Tidak ada manfaatnya amal fisik bila tidak disertai dengan amal hati. Selanjutnya beliau mengatakan yang maknanya, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik, adakah yang bisa membedakan keduanya kecuali yang ada di dalam hatinya? Orang mukmin bisa, orang munafik bisa menyatakan keislamannya. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Surah Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia, orang munafik mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah tegaskan, wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Maksudnya hatinya yang tidak beriman. Jadi, yang membedakan orang mukmin dengan orang munafik adalah kondisi hatinya. Selanjutnya kata beliau, mungkinkah seseorang masuk Islam sebelum melakukan amal hati, sebelum amal lisannya? Maksudnya, orang yang benar-benar mau masuk Islam dengan tulus, pasti ada niatnya dulu. Pasti terbetik dalam hatinya dulu untuk masuk Islam. Baru dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Disinilah yang menunjukkan bahwa amal hati benar-benar wajib. Lebih wajib dari amal fisik. Selanjutnya beliau mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa penghambaan seorang hamba kepada Allah dengan hatinya itu lebih mulia dan lebih kekal daripada penghambaan kepada Allah dengan fisik. Iya. Penghambaan kepada Allah dengan hati lebih mulia, lebih banyak pahalanya, lebih kekal dibanding penghambaan kepada Allah dengan fisik. Dua-duanya penting, tapi lebih penting penghambaan dengan hati. Oleh karena itu kata beliau, amal hati adalah kewajiban setiap muslim secara terus-menerus. Tidak boleh putus ini amal hati. Amal fisik bisa saja putus, tapi amal hati tidak boleh putus walaupun kita tidak beramal fisik. Kemudian beberapa contoh amal hati yang penting untuk selalu kita gelorakan, baik bersama amal fisik maupun tidak bersama amal fisik. Sementara duduk-duduk, baring-baring, bahkan beraktivitas apa saja, amal hati selalu menggelora. Contohnya, hati bicara, saya yakin. Saya yakin. Saya ikhlas. Saya syukur. Saya sabar. Saya tawakal. Saya cinta. Saya takut. Saya taubat. Saya rindu masuk surga. Saya bahagia dengan iman dan amal salehku. Itu diucapkan bersambung-sambung setiap saat, bersama amal fisik atau tidak bersama amal fisik. Maka amal-amal hati itu selalu dipahalai oleh Allah setiap kita menggelorakannya dengan ikhlas, walaupun tidak bersama amal fisik. Apalagi kalau bersama dengan amal fisik. Inilah di antara penjelasan singkat tentang urgensi pentingnya kita selalu melakukan amal hati setiap saat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita untuk mengamalkan amal-amal hati, menyertai amal-amal fisik maupun tidak menyertai amal-amal fisik. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini.
Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.